Mereka berempat sedang menyempurnakan pil misterius tingkat 9, Yao dan menyaksikan fenomena yang tidak biasa ini terbentuk di langit dari kursi pemimpin. Ekspresinya tanpa sadar menjadi sedikit aneh. Dengan penglihatannya, dia bisa melihat melalui pertempuran keempat individu ini. Dia mungkin tidak menyadari kemampuan orang lain, tapi setidaknya dia memahami Penatua Wan Huo dengan baik. Keterampilan alkemis Penatua Wan Huo mungkin cukup besar, tetapi peluangnya untuk berhasil memperbaiki pil misterius tingkat 9 kemungkinan tidak melebihi 20%. Selain itu, penyempurnaan dari pil misterius tingkat 9 membutuhkan penyerapan energi alam yang relatif menakutkan. Meskipun energi dalam radius 5.000 km dari gunung obat ini sangat padat, jelas tidak mungkin untuk mendukung pembentukan 4 pil misterius tingkat 9. Berdasarkan perkiraannya, bahkan jika semua energi dalam radius 5.000 km dari gunung obat ini diserap, akan agak sulit untuk memperbaiki pil misterius tingkat 9. Selain itu, orang-orang ini menyempurnakan 4 dari mereka bersama-sama. Jika sangat mudah untuk memperbaiki pil misterius tingkat 9, itu tidak akan menjadi langka di dunia ini, Yao dan sedikit menggelengkan kepalanya. Dia tidak berpikir bahwa salah satu dari 4 individu akan berhasil memperbaiki pil ini di dalam hatinya. Makanya, mereka berempat kemungkinan besar bakal gagal dan berakhir imbang selama kompetisi ini. Tentu saja, penglihatannya tajam, dan dia bisa melihat jauh ke depan. Namun, yang lain tidak memiliki penglihatan seperti itu. Oleh karena itu, semuanya mengungkapkan ekspresi terkejut dan gembira saat mereka menatap langit. Adegan penyempurnaan pil yang tidak biasa ini benar-benar sangat langka. Yao Lao juga mengerutkan kening saat dia duduk di kursinya. Meskipun dia sadar bahwa Xiao Yan telah memperoleh formula obat pil misterius tingkat 9 yang sangat langka dari tetua pertama menara pil sebelum pergi, dia tidak menyangka Xiao Yan akan memilihnya sebagai targetnya kali ini. Meskipun pil harta karun tingkat 9 dan pil misterius tingkat 9 hanya perbedaan satu kata, jarak di antara mereka seperti surga dan bumi. Meskipun sangat jarang menemukan seorang alkemis yang bisa menyempurnakan pil harta karun tingkat 9 di benua itu bukan tidak mungkin, tetapi dalam 100 tahun terakhir, Yao Lao belum pernah mendengar ada orang yang berhasil menyempurnakan pil misterius tingkat 9. Dari titik ini, adalah mungkin bagi seseorang untuk secara samar-samar memahami kesulitan dalam menyempurnakan pil misterius tingkat 9. Energi di langit yang jauh bersiul dengan gila sebelum berkumpul menjadi 4 tornado besar. Satu sisi tornado terhubung ke kuali api sementara sisi lainnya dengan liar menyerap energi alam yang kaya. Energi alam ini terus mengalir ke kuali api. Orang-orang di sekitar stadion tiba-tiba merasakan doki di dalam tubuh mereka menunjukkan tanda-tanda melepaskan diri dari penghisapan habis-habisan ini dari keempat individu ini. Segera, kejutan muncul di hati mereka. Mereka buru-buru mundur dalam kepanikan, takut doki di dalam tubuh mereka, yang telah mereka peroleh setelah banyak kerja keras, akan terseret oleh 4 badai di langit. Jika itu terjadi, kerugian mereka akan jauh lebih besar. Fenomena tidak biasa di langit ini berlangsung selama 3 hari. Selama periode waktu ini, semua orang kehilangan jejak jumlah energi yang telah diserap. Mereka hanya bisa merasakan bahwa energi yang mengalir di udara sekitarnya menjadi jauh lebih tipis. Bahan obat di sekitar stadion bahkan sudah mulai menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi kuning layu. Energi mereka telah disedot dengan paksa. Memurnikan pil misterius tingkat 9 pada dasarnya dapat digambarkan sebagai manusia yang menciptakan objek ilahi. Energi yang dibutuhkan untuk membentuknya sangat besar, cukup untuk mengejutkan banyak elit doseng. Pernah dicatat dalam buku-buku kuno bahwa dimanapun pil misterius tingkat 9 lahir selama zaman kuno, segala sesuatu dalam radius 5 km akan menjadi mandul karena semua energi telah diserap oleh pil obat. Kebutuhan energi ini adalah alasan mengapa pil misterius tingkat 9 akan memiliki kecerdasan yang mengejutkan saat ia lahir. Tentu saja, masih ada kesulitan jika ingin mencapai tingkat leluhur dari menara pil kecil. Pembentukan leluhur sebagian karena keberuntungan. Selain itu, pil tersebut telah menyatu dengan jiwa pemiliknya saat terbentuk, mengakibatkan leluhur menara pil mengalami transformasi. Setelah ribuan tahun pelatihan, akhirnya mencapai tahap saat ini. Biasanya, nenek moyang dianggap sebagai keberadaan yang benar-benar unik. Meskipun anggota klan Yao merasakan sakit hati karena ramuan obat yang telah berubah menjadi kekuningan, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Beberapa tetua klan Yao dengan cepat turun tangan dan buru-buru menempatkan beberapa segel di bidang obat yang lebih berharga di sekitar gunung obat. Jika tidak, gunung obat ini akan menjadi tandus setelah kompetisi selesai. Makan tanpa henti berlanjut selama total 3 hari. Pada siang hari ketiga, semua orang tiba-tiba merasakan siulan tanpa henti di langit tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang. Mereka mengangkat kepala dan melihat 4 tornado besar menghilang dengan tenang. Kuali api setinggi 4.000 kaki melayang di langit. Fluktuasi energi yang sangat mengejutkan menyebar secara samar dari mereka. Riak itu bahkan menyebabkan ekspresi Xiao Yan dan 3 lainnya tampak sangat serius. Jika energi itu meledak,
mereka setidaknya akan terluka parah jika mereka berhasil mempertahankan hidup mereka. Semua energi dalam radius 5.000 km telah diserap, Yao dan meraih udara kosong di depannya sebelum menggelengkan kepalanya tanpa daya. Energi yang terkandung di udara telah mencapai jumlah yang sangat rendah. Diperlukan setidaknya beberapa bulan agar Medicine Mountain dapat memulihkan kekayaannya. Tidak ada cukup energi di tempat ini, penyempurnaan pil gagal, banyak sesepuh dari klan Yao merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Bentuk embrio dari pil obat di dalam kuali obat dari 4 sosok di langit hanya setengah lengkap, tapi energi alam di sekitarnya dalam radius 5.000 km semuanya telah diserap. Tidak ada lagi energi yang cukup untuk mendukung perbaikan pil mereka. Negara surgawi sempurna hanya mengizinkan mereka berempat mengendalikan energi alam dalam radius 5.000 km. Tentu saja, jika jiwa mereka telah maju ke state yang legendaris, segalanya akan sangat berbeda. Pada saat itu, seseorang akan dapat mengontrol energi dimanapun persepsi spiritual seseorang dapat mencapai untuk digunakan sendiri. Ada desas-desus bahwa selama zaman kuno, para ahli tertinggi itu, yang jiwanya telah maju ke state yang legendaris, dapat mengendalikan hampir setengah dari energi Central Plane dengan pikiran mereka. Hanya memikirkan level ini membuat seseorang merasa takut. Kelopak mata Xiao Yan dan 3 lainnya di langit terbuka saat ini. Mereka melihat pil obat embrionik yang setengah jadi di dalam kuali obat mereka dan mengerutkan kening. Jika mereka tidak dapat terus menarik energi dari sekitarnya, hanya doki mereka sendiri tidak cukup untuk mengisi lubang besar ini, sepertinya tidak ada yang bisa berhasil kali ini, Penatua Wan Huo tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Itu mungkin tidak benar, kata-kata Penatua Wan Huo baru saja terdengar ketika tawa aneh muncul dari Hun Huzi di kejauhan. Segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah. Akhirnya, tangannya dengan kejam membanting kuali api di depannya. 3. Kelompok pilar api hitam meletus dan berubah menjadi 3 lubang hitam yang berputar dengan sangat cepat di udara di atas kuali api. Kekuatan melahap yang menakutkan melonjak. Energi besar dan kuat yang diserap oleh kuali api milik 3 orang lainnya selama beberapa hari terakhir telah berubah menjadi banyak pilar cahaya yang tertelan paksa oleh lubang hitam. Hun Huzi, beraninya kamu. Ekspresi ketiganya segera menjadi suram saat melihat energi mereka tersedot. Mereka tidak mengira Hun Huzi ini seberani ini. Dia telah menargetkan mereka secara langsung. Orang tua Shen Nong dan Penatua Wan Huo dengan marah berteriak. Api roh kehidupan dan 9 api angin tenang segera menyapu dan bertabrakan dengan kejam dengan lubang hitam, tetapi serangan tiba-tiba ini menyebabkan lubang hitam berputar dengan kecepatan yang meningkat. Kekuatan melahap meletus dan menelan kedua api surgawi mereka. Ekspresi Patua Shen Nong dan Penatua Wan Huo segera menjadi jelek setelah melihat bahwa penghalang mereka sia-sia. Life Spirit Flame mungkin memiliki peringkat yang cukup tinggi, tapi itu lebih terkenal karena kemampuannya yang membantu. Jika mereka benar-benar bertarung, tidak mungkin Life Spirit Flame cocok dengan Nihility Devouring Flame. 9 api angin tenang hanya menduduki peringkat ke-10. Sangat sulit bagi nyala api ini untuk membuat celah antara itu dan Nihility Devouring Flame. Haha, kalian berdua benar-benar ingin menghentikan Nihility Devouring Flame saya dengan jenis api surgawi ini. Anda pasti sedang bermimpi. Hun Huzi tertawa keras, tapi tawanya baru saja terdengar saat ekspresinya berubah. Matanya buru-buru beralih ke lubang hitam di atas kuali api Xiao Yan. Dia melihat pancaran api keluar dari kuali api itu. Setelah itu, bayi itu berubah menjadi api. Bayi api itu memasang ekspresi jijik saat dia melambaikan tangan kecilnya. Api merah muda melonjak dan melilit lubang hitam. Kekuatan melahap lubang hitam terkikis oleh kekuatan pemurni misterius saat bertemu dengan api merah muda. Nihility Devouring Flame memiliki kekuatan melahap sementara api lotus pemurnian iblis memiliki kekuatan pemurnian. Meskipun sulit untuk menentukan mana yang lebih kuat, api lotus pemurnian setan di tangan Xiao Yan tidak hanya memiliki roh api surgawi, itu juga api esensi asli. Di sisi lain, Hun Huzi hanya mengendalikan nyala api benih. Ini mungkin bukan api benih biasa, tetapi jelas bahwa itu tidak dapat bersaing dengan api teratai setan pemurnian yang telah diubah oleh Little Yi. Hun Huzi, terima kasih atas hadiahmu. Aku akan menerima energi di dalam api surgawi ini, Xiao Yan sedikit tersenyum. Dia memurnikan api hitam itu menjadi energi murni dan menuangkannya ke dalam kuali api. Cahaya melonjak di dalam kuali api dan pil obat embrio menjadi lebih padat. Bocah ini, ekspresi Hun Huzi merosot saat dia duduk di kejauhan. Dia tidak berharap tidak hanya tidak dapat melahap energi apapun, dia juga kehilangan sedikit energi untuk nyala api benihnya. Setelah menderita kerugian seperti itu, dia hanya bisa berhenti menargetkan Xiao Yan. Meskipun nyala api Nihility Devouring Flame sulit untuk ditangani oleh Patua Shen Nong dan Penatua Wan Huo, itu jelas jauh dari cukup untuk berurusan dengan api teratai setan pemurnian Xiao Yan. Kamu tidak akan bisa tetap senang untuk waktu yang lama, mata Hun Huzi berkedip saat dia tertawa dingin.
Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan lubang hitam yang melahap energi dari kuali Patua Sen Nong dan Penatua Wan Huo tiba-tiba mulai melahap lebih banyak. Dengan meningkatnya jumlah energi yang masuk, pil obat embrioniknya menjadi lebih cerah. Menurut kecepatan ini, itu sebenarnya menunjukkan tanda-tanda pembentukan. Segera, sukacita melintas di wajah Hun Huzi saat dia melihatnya menguat. Namun, saat kegembiraan muncul, nyala api merah muda tiba-tiba menyerbu. Itu berubah menjadi bayi api yang berdiri di kuali apinya. Bayi itu meringkuk dengan jijik. Setelah itu, dia membanting telapak tangannya ke penutup kuali dan kemudian meraih pil embrio di depan mata tertegun Hun Huzi sebelum melarikan diri sebagai asap. Anda mencari kematian. Kebodohan berlanjut sesaat sebelum raungan marah Hun Huzi tiba-tiba berdesir di langit. Perubahan situasi sangat lucu. Little Yi tiba-tiba menyerbu ke dalam kuali api Hun Huzi dan mengambil pil obat embrio yang belum terbentuk. Ini tidak hanya menyebabkan Hun Huzi menjadi marah, bahkan Xiao Yan tercengang. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Little Yi telah mengambil inisiatif sendiri. Yao Dan banyak sesepuh dari klan Yao di stadion menyaksikan pemandangan ini dengan ekspresi terkejut. Sesaat kemudian, wajah mereka mengejang. Mereka memiliki ekspresi lucu ingin tertawa tetapi memaksa diri untuk tidak tertawa. Tidak ada yang membayangkan bahwa roh api surgawi Xiao Yan akan sangat ekstrim. Hun Huzi baru saja mengambil sebagian energi mereka. Namun, itu dengan kejam menyerbu ke kuali api pihak lain dan menyambar pil embrio itu. Kamu pantas mendapatkannya. Tindakan Hun Huzi awal telah membuat jengkel para sesepuh dari klan Yao, jadi mereka tertawa dengan gaya sombong yang lembut. Yao Dan, yang duduk di kursi pemimpin, menggelengkan kepalanya tanpa mengetahui apakah dia harus tertawa atau menangis atau tidak. Kompetisi pil obat yang tepat telah berakhir dalam situasi yang aneh ini di mana para pesaing saling merebut satu sama lain. Ini menyebabkan seseorang merasa tidak berdaya. Bocah kecil ini benar-benar tidak mengikuti jalan yang biasa. Yao Lao menegur sambil tersenyum. Dia tidak menyadari bahwa masalah ini sama sekali tidak terkait dengan Xiao Yan. Di depan banyak tatapan, Yi kecil di langit bersinar dan muncul di depan Xiao Yan. Wajah kecil berdaging itu tertawa. Tangannya memeluk sekelompok cahaya yang lebih besar dari tubuhnya. Jika seseorang melihat melalui klaster cahaya, samar-samar dia akan melihat sosok cahaya seperti bayi. Ini adalah bentuk embrio dari pil obat yang telah dimurnikan Hun Huzi. Xiao Yan, aku akan merobekmu menjadi beberapa bagian hari ini. Suara angin dan guntur meledak di kejauhan. Wajah Hun Huzi sangat dingin. Sikapnya dari sebelumnya telah dihancurkan oleh Little Yi. Ini adalah pertama kalinya hal seperti itu terjadi padanya. Pil embrionik yang telah dimurnikannya setelah banyak kesulitan telah diambil oleh Yi kecil bahkan sebelum dia bisa melihat bentuknya. Kemarahan di dalam hatinya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Setelah teriakan marah Hun Huzi terdengar, nyala api hitam tiba-tiba melesat dari kuali apinya ke segala arah sebelum berubah menjadi naga api hitam yang dengan gila-gilaan bergegas menuju Xiao Yan. Mulutnya yang besar dipenuhi dengan kekuatan melahap yang tak ada habisnya. Hun Huzi, karena Anda menyukai energi, diri yang lebih tua ini akan memberikan sebagian kepada Anda. Lautan api hijau tiba-tiba menyapu dari bawah setelah naga api hitam itu melesat ke depan. Pohon besar yang tak terhitung jumlahnya tumbuh hampir seketika. Setelah itu, mereka muncul seperti tanaman merambat saat mereka menjerat naga api hitam. Patua Sen Nong, kamu benar-benar berani menentangku. Meskipun serangan mendadak ini tidak benar-benar melukai naga api hitam, itu masih berhasil menghalanginya. Ekspresi Hun Huzi langsung berubah menjadi dingin begitu naga itu melambat. Dia memandang Patua Sen Nong di kejauhan dan berteriak dengan suara tegas. Diri lansia ini sudah hidup begitu lama. Saya tidak pernah takut pada siapapun. Jika saya memiliki kemampuan, saya ingin melenyapkan pengkhianat seperti Anda yang telah mengkhianati guru Anda. Jika tidak, kamu akan membuat malu semua alkemis. Patua Sen Nong tertawa terbahak-bahak saat menjawab teriakan tajam Hun Huzi. Nada suaranya tampak cukup tajam. Diberikan kekuatanmu. Apakah kamu muak hidup, orang tua? Aku bahkan belum mulai menargetkan api roh kehidupan milikmu itu, namun kamu berani memprovokasi aku. Mata Hun Huzi gelap dan dingin. Senyuman buas terangkat di sudut matanya. Dia mengepalkan tangannya yang besar dan naga api hitam itu meraung ke langit. Itu membuka mulut besarnya ke arah lautan api hijau di bawah. Kekuatan melahap meletus saat menelan lautan api hijau ke dalam tubuhnya. Tornado hitam pucat dengan kejam diayunkan dengan kejam ke tubuh Hun Huzi tepat saat dia akan menelan lautan api. Api meledak dan benar-benar mengirim naga api hitam itu terbang. Wan Huo, apakah klan Yaomu mencoba menjadi musuh dengan klan Hunku? Ekspresi Hun Huzi menjadi sangat menakutkan setelah terhalang lagi. Pandangan melahap melesat ke arah Penatua Wan Huo di kejauhan saat dia menuntut dengan suara padat. Kompetisi ini tidak ada hubungannya dengan klan. Jangan beritahu saya bahwa hanya Anda yang diizinkan untuk menyerang saya dan saya tidak diizinkan untuk melakukan hal yang sama.
Lelucon yang luar biasa. Penatua Wan Huo melambaikan lengan bajunya dan mengejek Hun Huzi. Baiklah, baiklah, sudut mata Hun Huzi bergerak-gerak. Dia akhirnya tertawa karena sangat marah. Lengannya terus gemetar karena marah. Api hitam yang aneh bergoyang seperti ular berbisa jauh di dalam matanya. Nyala api ini hendak lepas dari matanya ketika Hun Huzi tampaknya memikirkan sesuatu. Dia ragu-ragu sejenak dan menarik pandangannya. Dia dengan dingin tertawa, kamu berpikir untuk memblokirku dengan kekuatan kalian berdua. Naga api hitam tiba-tiba bergegas ke depan setelah suaranya terdengar. Itu dengan kuat melilit tornado yang telah berubah menjadi 9 angin tenang api. Kedua makhluk besar itu berputar dengan liar di langit. Hujan panas yang terbuat dari api turun dari langit. Untungnya, dengan campur tangan sesepuh dari klan Yao, gunung obat tidak dihancurkan oleh hujan yang terbuat dari api. Xiao Yan menyaksikan 3 api surgawi yang hebat terlibat dalam pertempuran kacau di jarak yang sangat jauh. Dia tanpa sadar merasakan sedikit kejutan bahwa Patua Shen Nong dan Penatua Wan Huo akan turun tangan dan membantu dia. Tampaknya tidak mudah berurusan dengan Hun Huzi. Tidak banyak waktu. Pertama-tama saya harus mengekstrak energi dari pil embrio ini, sebuah pikiran melewati hati Xiao Yan. Setelah itu, dia mengembalikan fokusnya ke pil embrio dari sebelumnya. Energi yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil misterius tingkat 9 terlalu mengejutkan, tetapi jika dia menambahkan pil embrio Hun Huzi, dia akan mendapatkan peluang sukses yang lebih tinggi. Merebut energi dari pil embrio orang lain adalah tindakan yang tidak dapat dilakukan oleh alkemis biasa karena kedua jenis pil obat itu berbeda. Perbaikan pil akan berakhir dengan kegagalan jika dicampur secara acak. Namun, Xiao Yan tidak khawatir dengan kekhawatiran seperti itu. Dengan kemampuan pemurnian dari Purifying Demonic Lotus Flame, apapun yang memasuki tubuh Little Yi akan diubah menjadi energi yang paling murni. Ini termasuk berbagai khasiat obat dalam pil embrionik. Yi kecil, Little Yi, yang memiliki hubungan mental dengan Xiao Yan, menyadari pikiran yang terlintas di benak Xiao Yan. Dia melebarkan mulutnya dan melahap pil embrio. Energi yang besar dan kuat melonjak dengan gila-gilaan di dalam tubuhnya sebelum membengkak dengan cepat. Dia berubah menjadi bayi raksasa yang tetap tergantung di langit. Cici, setelah tubuh Little Yi membengkak, klaster cahaya di dalam tubuhnya menjadi cerah. Klaster cahaya kemudian berubah menjadi pilar cahaya besar yang ditembakkan ke kuali api. Energi menakutkan yang terkandung di dalam pilar cahaya begitu besar dan kuat sehingga menyebabkan ekspresi seseorang berubah. Bajingan, pil embrionik telah selesai disempurnakan. Hun Huzi, yang memiliki hubungan dengannya, segera merasakan sesuatu. Matanya berubah merah darah. Teriakan marah terdengar. Sosoknya menyerang naga api hitam. Saat tubuhnya memasukinya, kekuatan naga api itu langsung melonjak. Ekor naga diayunkan, meledakkan lautan api hijau dan tornado api hitam terpisah. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia melihat Hun Huzi, yang telah menuduh dengan niat membunuh yang melonjak. Dia menjentikkan jarinya, dan cahaya hitam menyala dan muncul di sampingnya. Kaki Raja Utara menghantam udara kosong dengan kejam. Tubuhnya tampak seperti bola meriam saat bertabrakan dengan naga api hitam. Pertempuran yang luar biasa intens terjadi. Sekelompok cahaya di dalam tubuh Yi kecil perlahan meredup setelah Xiao Yan memanggil Raja Utara untuk melawan Hun Huzi. Akhirnya, itu menghilang. Energi di dalam tubuhnya telah dimurnikan dan dituangkan ke dalam kuali api Xiao Yan. Itu masih belum cukup, meskipun energi di dalam kuali api telah menjadi kental seperti cairan setelah menelan pil embrio Hun Huzi, tetap tidak menunjukkan tanda-tanda pembentukan. Xiao Yan mengerutkan kening saat melihat perlawanan ini. Energi yang dibutuhkan oleh pil misterius tingkat 9 terlalu menakutkan. Xiao Yan, khasiat obat dari pil embrio saya terganggu oleh Hun Huzi. Hari ini, saya akan memberi Anda berkah. Apakah Anda dapat menyempurnakan pil misterius tingkat 9 yang telah saya cari sepanjang hidup? Saya akan bergantung pada keberuntungan Anda. Orang tua Shen Nong di kejauhan dengan cepat melihat situasi Xiao Yan sementara Xiao Yan merasa sakit kepala karena masalah energi. Dia melambaikan tangannya dan sekelompok cahaya terbang keluar dari kuali obatnya. Akhirnya, tembakan itu mengarah ke Yi kecil. Terima kasih, Penatua Shen Nong. Xiao Yan bersukacita saat melihat cahaya melesat. Dia menangkupkan tangannya dan berterima kasih kepada Patua Shen Nong. Aku belum pernah melihat pil misterius tingkat 9 lahir selama ratusan tahun. Kali ini, saya akan memperlakukan ini sebagai pembuka mata. Penatua Wan Huo di samping ragu-ragu sejenak setelah melihat apa yang dilakukan Patua Shen Nong. Akhirnya, dia dengan lembut menghela nafas dan melemparkan pil obat embrio di kuali obatnya ke Xiao Yan di depan tatapan tertegun dari banyak tetua klan Yao. Terima kasih banyak. Xiao Yan melirik Elder Wan Huo lagi. Hatinya telah membentuk kesan yang baik dari anggota klan Yao ini, kesan baik pertama dari seluruh klan. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berhenti menunda. Setelah itu, dia melemparkan 2 pil obat embrio ke tubuh Little Yi.
Mereka segera berubah menjadi dua pilar cahaya besar dan kuat yang ditembakkan ke dalam kuali obatnya. Setelah energi yang sangat besar mengalir masuk, energi cair yang melonjak di dalam kuali api dengan cepat meleleh. Cahaya redup perlahan muncul di tengah kuali sebelum diisi dengan energi cair, gemuruh. Awan gelap mulai menutupi langit yang cerah saat titik cahaya kecil ini muncul. Massa hitam menutupi tanah. Petir hitam, yang membawa kekuatan penghancur, dengan cepat meluncur melalui awan. Deru guntur yang dalam menyebabkan banyak orang menampakkan wajah tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pil lightning yang menakutkan. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Matanya sangat panas saat dia melihat petir hitam yang menutupi langit. Lengan bajunya tiba-tiba bergetar dan penutup kuali api secara otomatis dibalik. Gelombang aroma obat yang tidak akan menyebar dengan cepat. Pada akhirnya, itu membentuk berbagai manik-manik dengan kilau berbeda yang turun dari langit, seolah-olah hujan pil besar sedang terjadi. Adegan ilahi membuat hati banyak alkemis tanpa sadar bergetar. Mereka sebenarnya mulai berlutut. Yao Dan di kursi pemimpin menghirup udara dalam-dalam saat dia menyaksikan adegan ini. Suaranya bergetar sedikit saat dia bergumam pelan. Hujan pil turun, pil misterius muncul. Dada, pil dituangkan dari seluruh langit dan mendarat di alun-alun, mengeluarkan suara tetesan hujan yang jernih. Pil jenis ini mungkin tidak dianggap sebagai pil obat, tetapi pil tersebut terbentuk dari energi murni. Mengkonsumsinya akan sangat bermanfaat bagi tubuh seseorang. Tubuh Xiao Yan digantung di langit. Bahkan dengan ketenangannya, matanya tanpa sadar mengungkapkan ekspresi kegembiraan yang liar. Dia telah mendengar tentang ungkapan, pil hujan turun, pil misterius muncul. Namun, ini adalah pertama kalinya dia secara pribadi menyaksikan pemandangan misterius itu. Ini, sebenarnya sangat berhasil. Xiao Yan menerima pil obat dengan tangannya, yang sedikit bergetar. Hasil ini benar-benar melebihi harapannya. Bahkan dengan kemampuannya saat ini, peluangnya untuk berhasil dalam menyempurnakan pil misterius tingkat 9 tidak akan melebihi 40%. Namun, jika seseorang benar-benar membahas tentang penyempurnaan pil ini, memang ada beberapa elemen keberuntungan di dalamnya. Pil obat mengandung energi dari 4 pil embrio. Materi semacam ini bisa dikatakan sangat langka. Keempat pil embrio mengandung berbagai khasiat obat yang berbeda. Meskipun sebagian besar kekuatan obat telah diubah menjadi energi murni setelah penyempurnaan Yi kecil, masih ada jejak properti obat yang tertinggal di dalamnya. Sifat obat kecil ini akan bergabung ke dalam pil embrio Xiao Yan dan bercampur menjadi satu. Menambahkan penyempurnaan yang tajam dengan Purifying Demonic Lotus Flame, itu telah mengalami sedikit perubahan yang tidak bisa diharapkan siapapun. Hasil dari perubahan itu tampaknya telah menutupi beberapa ketidaksempurnaan dalam pil embrio dan menghasilkan perbaikan yang berhasil dari pil ini. Jika salah satu dari berbagai kebetulan ini tidak ada, kemungkinan bahkan jika Xiao Yan telah menyerap energi dari 3 pil embrionik, dia kemungkinan akan gagal. Namun, tidak ada jika di dunia ini. Semua orang yang hadir tidak akan peduli dengan imajinasi imajiner semacam ini. Mereka dapat melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Xiao Yan benar-benar telah berhasil memperbaiki pil misterius tingkat 9. Pil misterius tingkat 9, yang tidak ada yang berhasil disempurnakan dalam ratusan tahun, telah turun di depan mata mereka sendiri. Gemuruh, petir hitam seperti ular piton besar dengan liar menerobos awan gelap tebal di langit. Surgawi yang ganas itu mungkin menyebabkan leher banyak orang menyusut. Mereka takut petir hitam akan turun ke kepala mereka. Bang! Kuali api besar 1000 kaki tiba-tiba bergetar sementara awan gelap bergolak di langit. Segera, pilar cahaya meletus ke langit. Sangat mungkin untuk melihat kumpulan cahaya seperti telur di dalam pilar cahaya yang sangat besar dimasukkan ke dalam awan petir di depan banyak pasang mata. Segera, petir itu bergejolak dengan kuat. Banyak petir hitam berlama-lama di sekitar pilar cahaya dengan cara yang padat seperti beberapa ular piton hitam yang melolong. Akhirnya, mereka dengan kejam menghantam sekelompok telur cahaya di dalam pilar cahaya. Bang bang bang, serangan seperti gempa bumi ini menyebabkan bahkan seluruh gunung obat bergetar. Suara yang memekakkan telinga terus terdengar tanpa henti. Ekspresi Xiao Yan cemas saat dia melihat sekelompok telur ringan di bawah petir yang menutupi langit. Di dalamnya ada pil misterius tingkat 9. Setelah mengalami kesengsaraan petir ini, itu akan bisa keluar dan muncul. Tidak ada yang bisa membantunya dalam masalah seperti itu. Bahkan Xiao Yan hanya bisa memilih untuk mengamati dari samping. Pil misterius tingkat 9 berbeda dari pil obat lainnya, yang memungkinkan orang lain untuk memblokir pil petir. Pil misterius semacam ini membutuhkan energi dalam petir untuk memungkinkan mereka menjadi sempurna sepenuhnya. Di bawah mata cemas Xiao Yan, kumpulan telur cahaya di dalam pilar cahaya tidak hanya tidak pecah tetapi malah menjadi lebih cerah. Jejak busur petir hitam terus melintas di atas telur. Retak, ledakan liar dan ganas itu berlanjut selama lebih dari 10 menit sebelum secara bertahap menunjukkan tanda-tanda melemah. Petir baru saja melemah ketika sedikit suara retakan keluar dari telur.
Semua orang segera merasakan hati mereka bergetar. Mata mereka menatap telur itu dengan saksama. Itu mungkin untuk melihat garis retakan kecil tiba-tiba menyebar di permukaannya. Retakan retak. Setelah munculnya garis retak pertama, efek domino sepertinya telah tercipta. Semakin banyak garis retak muncul pada telur. Jejak cahaya merembes keluar dari dalam, menyebabkan telur diisi dengan cahaya yang menyilaukan. Ledakan. Petir hitam tiba-tiba meluncur turun dari langit tepat saat garis retakan menutupi telur secara bertahap. Itu dengan kejam menghancurkan telur itu sendiri. Segera, banyak garis retakan tiba-tiba menyebar. Akhirnya, itu mengeluarkan ledakan, dan akhirnya meledak terpisah. Aroma obat yang mengejutkan menyebar di langit saat telur itu meledak. Aroma obat bertahan dan diaglomerasi menjadi bentuk banyak tumbuhan obat, yang menutupi langit. Ini tampak sangat misterius. Swoosh! Sosok cahaya tiba-tiba melintas dan muncul di langit sementara semua orang linglung karena pemandangan yang tidak biasa di langit ini. Segera, itu dengan cepat bergegas keluar dari gunung obat dengan kecepatan seperti kilat. Aroma obat yang kaya di baliknya begitu padat sehingga juga tampak memiliki bentuk. Itu adalah pil misterius tingkat 9. Ini sebenarnya berniat untuk melarikan diri. Seluruh gunung berubah menjadi keributan setelah sosok cahaya ini muncul. Tak terhitung orang tiba-tiba berdiri. Mata mereka memanas saat mereka melihat sosok cahaya di langit. Keserakahan melonjak dari dalam mata mereka. Hampir tidak ada orang yang bisa tetap tenang dalam menghadapi godaan dari pil misterius tingkat 9. Namun, dengusan sedingin es bergema di langit sementara keserakahan muncul di hati beberapa orang. Ini segera menyebabkan hati mereka menjadi dingin. Mereka bangun dan buru-buru dan dengan cepat menarik kaki mereka, yang hendak melangkah maju. Kemungkinan mencoba merebut pil misterius tingkat 9 dari tangan seseorang yang telah mengalahkan kepala aula jiwa bukanlah tugas yang sederhana. Sepasang sayap tulang merah hijau muncul di belakang Xiao Yan setelah menghalangi orang-orang yang siap menimbulkan masalah ini. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan sosok cahaya itu. Tangannya membanting ke depan dalam prosesnya. Palem musim semi kuning. Jejak tangan energi yang sangat besar tiba-tiba turun dari langit sambil disertai tekanan angin yang kuat. Itu dengan kejam menabrak sosok cahaya. Sidik jari menyebarkan cahaya di permukaan gambar. Sosok telanjang yang gemetar muncul di depan mata semua orang. Sosok itu berambut hitam panjang dengan tubuh indah yang lembut dan lembut. Mata yang cukup besar itu mengandung kengerian saat mereka melihat Xiao Yan. Penampilan menyedihkan itu membangkitkan keinginan melindungi banyak orang. Ia sudah tahu bagaimana menggunakan metode ini untuk membingungkan orang lain setelah baru saja lahir. Pil misterius tingkat 9 benar-benar sesuai dengan reputasinya, mata Xiao Yan terkejut saat melihat wanita cantik telanjang itu. Namun, dia hanya tertawa pelan dan berkata, pil obat tidak memiliki jenis kelamin. Kamu telah berubah menjadi penampilanmu ini beberapa saat yang lalu. Kan, setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, kecantikan yang awalnya tampak menyedihkan itu segera terkejut. Tubuhnya ditarik ke belakang dengan cepat. Xiao Yan melangkah maju dan langsung muncul di depan wanita itu. Dia menunjuk dengan jarinya dan itu mendarat di dahinya dengan kecepatan seperti kilat. Jejak spiritual muncul. Setelah itu, sosok cantik wanita itu bergetar dan perlahan menjadi ilusi. Akhirnya, itu berubah menjadi pil obat bundar seukuran mata naga dengan berbagai aroma luar biasa yang tersisa di atasnya. Xiao Yan mengeluarkan botol giok dari dalam cincin penyimpanannya. Setelah menempatkan beberapa lapisan segel spiritual di atasnya, dia akhirnya dengan hati-hati menempatkan pil misterius tingkat 9 ini di dalamnya. Pil ini memiliki energi yang sangat besar dan kuat. Sayangnya, tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Jika tidak, bahkan Xiao Yan tidak akan memiliki waktu yang mudah untuk menundukkannya. Melihat ini, Xiao Yan menempatkan pil obat ke cincin penyimpanannya. Banyak orang di bawah ini mengungkapkan ekspresi kekecewaan. Namun, mantan mengabaikan mereka. Dia berbalik dan menatap Hun Huzi, yang masih terlibat dalam pertempuran sengit dengan Raja Utara. Dia tanpa sadar tertawa dan melambaikan tangannya. Raja Utara mundur dan melayang di sampingnya dengan tatapan acuh tak acuh. Haha, terima kasih atas hadiahnya, Xiao Yan tertawa dan menangkupkan kedua tangannya ke arah Hun Huzi. Pak Tua Sen Nong dan Tetua Wan Huo setelah menjaga Raja Utara. Orang tua Sen Nong dan Penatua Wan Huo tersenyum tipis setelah mendengar ini. Namun, ekspresi Hun Huzi berubah. Dia tidak menyangka bahwa pil embrio, yang telah disempurnakannya selama beberapa hari akhirnya membantu Xiao Yan. Ada talenta di setiap generasi. Prestasi teman muda Xiao Yan dalam hal keterampilan alkemis benar-benar menakjubkan. Sepertinya tidak ada seorang pun di dunia alkemis ini yang bisa membandingkan denganmu. Kamu memang layak menjadi alkemis top. Pak Tua Sen Nong memberi isyarat dengan tangannya. Lautan api hijau di langit berubah menjadi tongkat jalan tumbuhan obat dan muncul di tangannya. Dia melirik Xiao Yan dan tertawa. Yao Chen ini memang diajari seorang murid yang luar biasa.
Jika saya tahu ini, saya tidak akan membiarkan Yao Wangui melakukan apapun yang dia suka saat itu secara acak. Banyak sesepuh dari klan Yao memiliki ekspresi yang rumit setelah mendengar kata-kata ini. Mereka saling memandang dan hanya bisa menghela nafas pelan. Terlepas dari betapa bangganya mereka tidak punya pilihan selain mengakuinya saat ini. Kepala klan Yao dan Xiao Yan masih memiliki permintaan lain hari ini. Xiao Yan melirik Yao Lao. Setelah itu, dia melihat ke arah Yao dan di kursi pemimpin, menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Aku tahu apa yang ingin kamu katakan." Ekspresi Yao dan sedikit rumit. Dia menghela nafas pelan, menatap ke arah Yao Lao dan berkata, "Yao Chen, mulai hari ini dan seterusnya, kamu mungkin adalah bakat paling luar biasa dalam klan Yao. Anda dapat meninggalkan apapun yang Anda suka di tablet klan. Terima kasih." Kepala klan Yao dan tangan Yao Lao gemetar dengan lembut. Keinginannya yang telah lama disayangi akhirnya terwujud pada saat ini. Bahkan dengan ketenangannya, hatinya masih sangat bersemangat. "Haha, kepala klan Yao dan, aku juga punya permintaan hari ini." Hun Huzi di langit tiba-tiba membuka mulutnya dan tertawa dengan ekspresi aneh saat Xiao Yan menghela nafas lega. "Oh." Yao dan sedikit mengernyit. Dia melihat ekspresi Hun Huzi. Kehati-hatian melonjak ke dalam hatinya. "Tolong bicara." Senyuman di wajah Hun Huzi menjadi semakin aneh saat melihat ini. Dia menjilat mulutnya. Kata-kata selanjutnya, bagaimanapun, menyebabkan ekspresi semua orang berubah secara drastis. "Aku ingin meminjam untuk sementara waktu Tusi Ancient God Jade dari tangan klan Yao." Sebuah batu mengaduk gelombang raksasa. Setelah Hun Huzi mengucapkan kata-kata ini, stadion, yang telah berubah menjadi keributan karena kelahiran pil misterius tingkat 9, menjadi benar-benar sunyi. Ekspresi semua sesepuh dari klan Yao berubah suram pada saat itu. Cahaya dingin muncul di mata mereka. Masing-masing dari 8 klan kuno masing-masing memiliki satu bagian dari Tusi Ancient God Jade. Semua klan memperlakukannya sebagai harta karun dan menjaganya tetap aman. Bahkan penatua biasa tidak akan bisa melihatnya. Hal ini mungkin tidak tampak aneh di mata orang-orang yang tidak menyadarinya, tetapi orang-orang yang melihatnya memandang Hun Huzi seolah-olah mereka sedang menonton orang gila. Bagaimana mungkin klan Yao meminjamkan harta karun seperti itu padanya? Mungkinkah orang ini sudah gila? Orang ini, Xiao Yan mengerutkan alisnya dengan erat saat dia melihat ke arah Hun Huzi. Senyuman aneh di wajah yang terakhir membuatnya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mengucapkan kata-kata seperti itu kepada klan Yao tidak diragukan lagi menantang prestise klan Yao. Mengingat kekuatan kelas Doseng tingkat 6 orang ini, tidak mungkin baginya untuk melarikan diri dari tangan Yao dan. Ada yang tidak beres. Pengalaman Xiao Yan selama bertahun-tahun juga membuatnya menjadi sangat sensitif. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Hun Huzi ini bukanlah orang bodoh. Dia seharusnya mengerti perlakuan seperti apa yang akan dia terima dari klan Yao dengan mengucapkan kata-kata seperti itu. Namun, dia tidak takut. Hati Xiao Yan tanpa sadar sedikit tenggelam setelah dia memikirkan ini. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di samping Yao Lao. Ekspresinya serius saat dia dengan lembut berkata, "Hati-hati." Yao Lao juga mengangguk dengan serius. Dia bisa merasakan bahwa Hun Huzi ini agak aneh. Ekspresi penatua Wan Huo gelap dan serius saat dia berdiri di langit. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Hun Huzi. Begitu Yao dan memberi perintah, dia akan langsung menyerang dengan sekuat tenaga dan membunuh orang ini, yang berani menantang gengsi klan Yao di depan banyak orang. "Hun Huzi, apa kamu tahu apa yang kamu katakan?" Yao dan memandang Hun Huzi di langit dari kursi pemimpinnya tanpa ekspresi apapun. Namun, ada rasa dingin yang tajam di matanya. Suaranya tidak mengandung emosi karena perlahan dipancarkan dari dalam mulutnya. "Haha, kepala klan Yao dan Tusi Ancient God Jade adalah sesuatu yang membawa bencana. Itu hanya akan membawa malapetaka bagi Anda jika tetap di klan Yao. Menyerahkannya kepada saya sebagai ganti keselamatan Anda mungkin sedikit lebih baik, bukan?" Hun Huzi tertawa, seolah-olah dia tidak merasakan niat membunuh yang melonjak di mata Yao dan. "Hun Huzi, kamu bertindak terlalu tanpa rasa takut. Hari ini, pertama-tama saya akan menangkap Anda dan meminta kepala klan dari klan Hun Anda untuk datang dan membawa Anda kembali." Ekspresi penatua Wan Huo berubah menjadi suram saat kata-kata Hun Huzi terdengar. Teriakan marah terdengar. Douki yang besar dan kuat tiba-tiba menyapu ke segala arah. Tubuhnya bersinar dan dia muncul di atas kepala Hun Huzi. Angin api besar berkumpul menjadi telapak tangan besar saat itu dengan kejam menghantam yang terakhir. Sudah hampir waktunya, Hun Huzi hanya tersenyum tipis menghadapi serangan ganas dari penatua Wan Huo. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang jauh sebelum bergumam pada dirinya sendiri. Segera, seringai aneh muncul di sudut mulutnya. Api hitam jauh di dalam matanya melonjak dengan liar seperti naga yang marah, yang telah ditekan untuk waktu yang lama. Setelah api hitam melonjak, aura Hun Huzi juga tiba-tiba melonjak.
Bang! Hun Huzi melambaikan lengan bajunya saat dia berdiri di langit. Telapak tangan biasa itu bertabrakan dengan telapak tangan api angin yang sangat besar. Setelah itu, semua orang terkejut menemukan bahwa telapak api angin benar-benar dimakan ke dalam tubuh Hun Huzi saat bersentuhan. Di sisi lain, Penatua Wan Huo itu, yang memiliki aura yang mengejutkan, sepertinya menderita pukulan yang serius. Seteguk darah segar dimuntahkan dan tubuhnya terbang mundur. Akhirnya, itu mendarat dengan menyedihkan ke stadion di bawah, menghancurkan dan membentuk lubang besar yang dalam prosesnya. Haha, aku sudah lama menemani kalian semua bermain. Anggap saja ini sebagai sesuatu yang menarik. Udara panjang Hun Huzi bergetar tanpa adanya angin saat dia berdiri di langit. Kedua matanya telah sepenuhnya tertutup oleh api hitam, memberinya penampilan yang sangat aneh. Suaranya yang samar bergema di seluruh stadion saat ini terjadi. 7 bintang Doseng. Ekspresi semua orang telah berubah secara drastis saat ini. Mereka memandang Hun Huzi di langit dengan tak percaya. Aura yang dipancarkan sebelumnya telah jauh melampaui Penatua Wan Huo. Orang ini sebenarnya telah menyembunyikan kekuatannya. Jangan bilang kalau dia benar-benar berniat merebut giok kuno dari klan Yao. Kata Yao Lao dengan lembut. Ekspresinya berubah saat dia menyaksikan adegan ini. Ekspresi Xiao Yan menjadi sangat serius saat ini. Kedua matanya menatap tajam ke arah Hun Huzi. Sejak awal, dia benar-benar gagal menemukan bahwa orang ini menyembunyikan kekuatannya. Bahkan dalam amarahnya karena pil embrionik direnggut, dia sebenarnya mampu menekan kekuatannya. Orang ini benar-benar licik, namun, mungkinkah dia benar-benar ingin merebut giok kuno dari klan Yao hanya dengan kekuatannya? Ekspresi Yao dan akhirnya berubah menjadi gelap dan dingin saat dia berdiri di kursi pemimpin. Dia perlahan berdiri dan menatap tajam ke arah Hun Huzi. Dia berbicara dengan suara yang padat, kirimkan sinyalnya. Beritahu klan Yan dan klan Lei. Beritahu mereka, kami telah menemukan pelaku yang bertanggung jawab atas hilangnya klan Ling dan Si. Setiap orang memiliki perubahan ekspresi setelah kata-kata Yao dan terdengar. Bahkan tubuh Xiao Yan bergetar tiba-tiba. Mereka mengangkat kepala dan memandang Hun Huzi dengan tatapan kaget. Itu benar-benar dilakukan oleh klan Hun. Dimengerti, meskipun sesepuh klan Yao gemetar setelah ditakuti oleh kata-kata Yao dan, mereka masih dengan cepat mengeluarkan gulungan dan dengan cepat membukanya. Fluktuasi spasial menyebar dengan cepat. Namun, fluktuasi spasial ini akan menggumpal menjadi terowongan spasial ketika tampaknya harus diganggu oleh sesuatu. Segera, itu berguncang dengan kuat. Terowongan yang baru saja terbentuk menghilang dalam sekejap. Banyak orang di klan Yao merasa hati mereka menjadi dingin saat melihat pemandangan ini. Beberapa sesepuh bereaksi cepat dan buru-buru mengeluarkan sirene darurat di dalam klan. Segera, keributan pecah di pegunungan tetangga tadi. Prajurit klan Yao yang penuh sesak buru-buru menerobos udara dan tiba seperti segerombolan belalang. Hun Huzi, apa yang telah kamu lakukan? Seorang tetua dari klan Yao berteriak dengan suara keras. Sepertinya sudah selesai, Hun Huzi tersenyum tipis sambil berdiri di langit. Dia bahkan tidak memberi para prajurit klan Yao itu, yang telah bergegas, melirik lagi saat dia berbicara dengan santai, tidak ada. Aku baru saja mengunci wilayah klan Yao, keributan terjadi di bawah setelah kata-kata ini terdengar. Berbagai ahli itu, yang datang untuk mengamati upacara pengobatan, mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Mereka mengeluarkan gulungan spasial mereka dan dengan cepat merobeknya. Namun, hasilnya sama persis dengan yang terjadi sebelumnya. Sesuatu yang besar akan terjadi, Xiao Yan menghirup udara sejuk dalam-dalam. Ekspresinya menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka bahwa target klan Hun sebenarnya adalah klan Yao. Selain itu, tidak ada yang menyangka bahwa mereka akan datang ketika klan Yao mengadakan upacara pengobatan. Ekspresi Yao dan suram. Jarinya menekan cincin penyimpanan dan langsung menghancurkannya menjadi debu. Cincin itu secara khusus dapat mentransfer fluktuasi ke klan Yan dan kepala klan Lei. Hanya 3 kepala klan yang bisa memilikinya. Haha, kepala klan Yao dan, tidak perlu menyia-nyiakan tenaga Anda, Hun Huzi tertawa. Yao dan mengabaikan kata-katanya. Matanya menatap jarinya dan memang melihat bahwa fluktuasi, yang muncul di tempat itu, mulai berkeliaran secara acak seperti lalat tanpa kepala. Jelas, itu tidak bisa ditularkan keluar dari tempat ini. Hati Yao dan benar-benar tenggelam saat melihat ini. Hun Huzi, klan Yaoku dan klan Yan telah membangun terowongan spasial. Jika mereka menemukan bahwa terowongan telah lenyap, mereka pasti akan tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada klan Yao saya. Klan Gu pasti tidak akan duduk diam dan menonton ketika berita menyebar. Jika 4 klan kita bergandengan tangan, klan Hunmu pasti akan dihancurkan. Hati Yao dan mungkin telah tenggelam, tapi bagaimanapun dia adalah kepala sebuah klan. Dia segera memulihkan ketenangannya dan berbicara dengan suara yang dalam. Klan Hunku mampu melenyapkan klan Ling dan Si tanpa klan Gu mendeteksi apapun. Tentu saja, kami juga bisa membiarkan klan Yaomu diam-diam menguap dari dunia ini,
Hun Huzi berbicara dengan suara lemah. Hanya denganmu, tubuh Yao Dan perlahan naik ke langit. Aura menakutkan dari bintang 7 Douseng meletus tanpa ditahan. Tekanan kuat itu sebenarnya bahkan lebih kuat dari Hun Huzi itu. Kekuatan ini memang layak untuk kepala klan. Tetua Hun Huzi, ini masalah antara klan Hun dan klan Yao. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Saya harap Anda akan menunjukkan belas kasihan dan mengizinkan kami pergi. Kami pasti akan membayarmu di masa depan. Banyak kepala dan sesepuh dari berbagai sekte, yang datang untuk mengamati upacara pengobatan, dengan tergesa-gesa berteriak dengan hormat saat Yao Dan naik ke langit. Pada saat ini, mereka juga merasa panik. Contoh sebelumnya tentang bagaimana klan Si dan Ling dimusnahkan sepenuhnya memungkinkan mereka untuk memahami bahwa mereka pasti akan mati jika mereka diseret ke dalam masalah ini. Haha, itu wajar saja. Mereka yang bukan dari klan Yao bisa pergi. Aku tidak akan menghentikanmu, Hun Huzi tersenyum hangat dan berkata setelah mendengar ini. Terima kasih tetua, banyak orang dari berbagai sekte bersukacita melihat ini. Mereka tidak berani mengucapkan kata-kata yang tidak perlu saat mereka berbalik dan bergegas menuju pintu masuk ke alam Yao dengan seluruh kekuatan mereka. Xiao Yan melihat ke belakang orang-orang ini dan sedikit mengernyit. Setelah berurusan dengan klan Hun berkali-kali sebelumnya, Xiao Yan secara alami mengerti betapa kejamnya orang-orang ini. Jelas tidak mungkin bagi mereka untuk mengizinkan siapapun pergi. Haha, pikiran ini baru saja melintas di hati Xiao Yan ketika cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya melintas di cakrawala yang jauh. Tangisan sengsara segera terdengar. Hol hol, semua orang terkejut melihat nyala api hitam tak berujung merembes keluar dari kekosongan sementara cahaya hitam menyala di kejauhan. Akhirnya, itu menyebar ke segala arah dan menutupi seluruh tempat ini. Semuanya menjadi gelap hampir seketika, ini adalah Nihility Devouring Flame yang asli. Xiao Yan melihat api hitam merembes keluar dari dalam kekosongan. Matanya tiba-tiba menyusut. Little Yi juga membuka matanya di dalam tubuhnya. Wajah kecil yang lembut itu sangat serius. Jelas, bahkan ia merasakan bahaya yang kuat, Hun Huzi digantung di langit. Ada api hitam yang mengerikan di belakangnya. Dia tersenyum menunduk dan menatap Yao Dan. Kedua lengannya perlahan melebar. Senyum di wajahnya menjadi semakin aneh. Yao Dan, saya merasa terhormat untuk mengumumkan kepada Anda bahwa klan Yao telah selesai, api hitam menghapus matahari. Seluruh tempat ini diselimuti olehnya. Di bawah penutup api hitam ini, semua orang di bawah tiba-tiba merasakan doki di dalam tubuh mereka mulai menghilang secara bertahap. Seolah-olah ada sesuatu yang tak terlihat terus-menerus melahap doki di dalam tubuh mereka, penemuan ini segera menyebabkan banyak orang menjadi ketakutan. Dari nasib mereka yang mencoba melarikan diri sebelumnya, jelas bahwa klan Hun tidak berniat meninggalkan yang selamat. Oleh karena itu, seluruh pegunungan ini menjadi kacau saat ini. Tidak ada yang bisa menyangka bahwa upacara pengobatan biasa benar-benar akan berubah menjadi ini. Hati-hati, seluruh tempat dipenuhi dengan Nihility Devouring Flame yang sangat kecil. Bahkan Douki tidak bisa memblokir hal ini, tangan Xiao Yan mendarat di bahu Yao Lao. Api merah muda menutupi keduanya. Teratai api jauh di dalam matanya berputar. Berdasarkan penglihatannya, tempat ini dipenuhi dengan bintik-bintik cahaya hitam kecil yang tidak bisa dideteksi dengan mata telanjang. Bintik-bintik cahaya ini akan mendarat di tubuh seseorang seperti belatung di tulang seseorang. Setelah itu, mereka akan terus melahap doki di dalam tubuh seseorang. Dalam menghadapi penyiksaan seperti ini, sama sekali tidak berguna bagi orang-orang ini untuk menggunakan doki untuk menutupi tubuh mereka. Bintik-bintik cahaya hitam itu diam-diam akan bergabung dengan pertahanan doki saat mereka melakukan kontak dengannya, dunia telah disegel. Sepertinya klan Hun tidak berniat membiarkan siapapun tetap hidup, Yao Lao berbicara dengan wajah muram. Apakah orang-orang ini akhirnya berencana untuk bertindak setelah terdiam untuk waktu yang lama? Xiao Yan mengerutkan kening erat. Tampaknya mereka sangat beruntung. Mereka benar-benar berjalan langsung ke tangan klan Hun. Namun, mereka tidak punya pilihan. Bahkan jika mereka dapat menebak bahwa klan Hun akan menyerang klan Yao, mereka tidak akan dapat menebak bahwa klan Hun akan menyerang pada saat ini, ketika mereka tidak mungkin untuk bertindak. Sepertinya sikap rendah hati yang disimpan klan Hun selama periode waktu ini terkait dengan masalah ini. Mereka juga sangat tenang saat klan Si menghilang terakhir kali. Yao Lao sedikit kesal saat berkata, dia sebenarnya gagal mempertimbangkan ini. Awalnya, dia berpikir bahwa setelah klan Yao, klan Yan dan klan Lei membentuk aliansi, barisan mereka akan menyebabkan klan Hun dengan hati-hati mempertimbangkan tindakan mereka sebelum bertindak. Tanpa diduga, mereka masih gagal memblokir skema klan Hun. Meskipun demikian, pantas saja klan Hun tidak mengirimkan ahli apapun meski melihat aliansi Sky Mansion menghancurkan klan Hun. Sepertinya meski waspada terhadap klan Gu, mereka juga bersiap untuk menyerang klan Yao. Xiao Yan juga mengangguk. Sekarang setelah ini terjadi, dia juga mendapatkan jawaban atas beberapa keraguan yang dia miliki sebelumnya.
Bukan karena klan Hun tidak ingin membunuhnya. Sebaliknya, itu karena yang terakhir memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Antara masalah membunuh Xiaoyan dan berurusan dengan klan Yao, klan Hun secara alami akan memilih yang terakhir. Di mata mereka, Xiaoyan mungkin kuat tapi dia masih jauh dari bisa mencapai level klan Yao. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Yao Lao bertanya dengan suara yang dalam. Jika situasi hari ini tidak ditangani dengan baik, keduanya akan menemui kecelakaan. Dari cara klan Hun mampu secara diam-diam melenyapkan klan Ling dan Xi, kekuatan mantan seharusnya jauh melebihi harapan mereka. Yang bisa kami lakukan hanyalah menunggu dengan tenang dan mengamati situasinya. Jika klan Hun benar-benar berniat menyerang, klan Yao pasti akan membalas. Pada saat itu, kami akan mengambil kesempatan untuk menemukan cara untuk melarikan diri, Xiaoyan menjawab dengan suara yang dalam. Dia tidak memiliki pemikiran besar untuk menyelamatkan klan Yao. Ini karena mereka saat ini bahkan tidak dapat menjaga diri mereka sendiri. Di mana mereka akan mendapatkan mood untuk peduli tentang klan Yao. Apakah klan Yao bisa mengatasi bencana besar ini tergantung pada nasib mereka. Yao Lao juga mengangguk pelan. Meskipun dia juga anggota klan Yao, perasaannya terhadap mereka terlalu tipis. Dia mungkin merasa sedikit tidak enak karena klan Yao telah bertemu dengan bencana seperti itu tetapi dia tidak akan menuntut Xiaoyan menyelamatkan mereka karena itu. Dalam hatinya, posisi Xiaoyan jauh lebih penting dari klan asing dan dingin ini. Yao Lao melayang di langit. Dia melihat api hitam yang mengerikan di langit yang menyebar ke cakrawala. Ekspresinya juga sangat suram. Dia bisa merasakan aura yang sangat menakutkan dari dalam. Semua anggota klan Yao, dengarkan. Aktifkan formasi Yao transformasi surga. Yao dan menghirup udara dalam-dalam. Teriakan tegas yang tegas terdengar. Kali ini, dia bisa merasakan bahaya yang belum pernah dia deteksi sebelumnya. Bahaya seperti itu memungkinkannya untuk memahami bahwa kelangsungan hidup klan Yao akan ditentukan hari ini. Hati semua anggota klan Yao bergetar setelah teriakan keras Yao dan terdengar. Formasi Heaven Transforming Yao adalah formasi penjaga klan Yao. Ini adalah pertama kalinya diaktifkan sejak zaman kuno. Dari sini, orang bisa tahu bahaya besar apa yang menimpa klan Yao. Bas-bas. Semua mereka sesepuh dari klan Yao dengan cepat menembakkan banyak pilar cahaya yang melesat ke pegunungan ini pada saat ini. Gunung itu segera berguncang. Banyak pilar cahaya besar pecah dari gunung. Akhirnya mereka terjalin satu sama lain dan membentuk formasi aneh yang sangat besar. Semua bahan obat yang berharga pada saat ini layu saat formasi ini terbentuk. Energi tak berujung meletus dan mengalir ke formasi besar itu. Desir-desir. Pada saat ini, hampir semua orang dari klan Yao dan mengumpulkan Doqi di dalam tubuh mereka menjadi pilar cahaya, yang menembak ke dalam formasi besar dari segala arah. Formasi cahaya menjadi cerah dan tekanan menakutkan yang mirip dengan naga besar berjalan yang tertidur selama ribuan tahun, dipancarkan. Seluruh alam Yao bergetar hebat saat tekanan ini dilepaskan. Energi yang besar dan besar terus berkumpul ke arah formasi. Benar-benar tekanan yang menakutkan, dengan berada di dalam formasi besar, bahkan ekspresi Xiaoyan menjadi serius saat dia melihat formasi cahaya besar yang menyilaukan. Tekanan semacam ini kemungkinan besar bisa dibandingkan dengan elit bintang 8 Doseng. Landasan klan Yao ini memang luar biasa. Ini adalah formasi penjaga klan Yao. Itu tidak pernah diaktifkan. Tanpa diduga, kali ini, ekspresi Yao Lao menjadi rumit saat ia melihat ke formasi cahaya dan berkata, dikabarkan bahwa formasi ini diciptakan oleh leluhur pendiri klan Yao. Jejak fragmen jiwanya telah tertinggal. Jika diaktifkan, itu mungkin bisa memblokir klan Hun. Founding Ancestor, sudut mata Xiaoyan bergerak-gerak. Satu-satunya yang bisa disebut leluhur pendiri klan Yao kemungkinan besar adalah elit Doudi, yang telah mendirikan klan Yao. Haha, apakah ini formasi penjaga klan Yao? Kekuatannya memang jauh lebih kuat dari klan Ling dan Xi. Hun Huzi melihat energi yang agak menakutkan yang melonjak dalam formasi besar di bawah. Dia berbalik di depan banyak pasang mata dan membungkuk ke arah api hitam yang mengerikan. Dia dengan hormat berkata, Tuan Nihility, Anda mungkin harus turun tangan untuk menghancurkan formasi ini. Setelah suara hormat Hun Huzi terdengar, mungkin saja untuk melihat bahwa api hitam di belakangnya mulai bergoyang perlahan. Pendakian hitam itu naik dan perlahan diaglomerasi menjadi sosok manusia. Akhirnya, itu muncul di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Api hitam menutupi sosok itu sementara banyak simbol hitam aneh menutupi tubuhnya. Matanya tampak seperti lubang hitam dan dipenuhi dengan kekuatan melahap yang menakutkan. Dia menginjak api hitam dan berdiri di langit. Karena dia ditutupi oleh api hitam, penampilannya agak kabur. Namun, gelombang aura yang sangat kuno dan aneh perlahan muncul di tempat ini saat muncul. Nihility Devouring Flame di semua tempat mengeluarkan rengekan aneh setelah orang api hitam muncul. Seolah-olah mereka dengan hormat menyambut pemiliknya.
Nihility Devouring Flame. Mata Xiao Yan menatap tajam pada sosok yang tampaknya seperti iblis. Jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Mengingat pemahamannya tentang api surgawi, dia secara alami dapat segera mengidentifikasi bahwa sosok ini adalah tubuh sebenarnya dari Nihility Devouring Flame. Nihility Devouring Flame sejati. Nihility Devouring Flame ini sebenarnya juga telah membentuk roh flame surgawi. Yao Lao memandang Xiao Yan. Mulutnya kering. Nihility Devouring Flame dan Purifying Demonic Lotus Flame di alam api iblis adalah keberadaan yang serupa. Itu bahkan sedikit lebih kuat dari Purifying Demonic Lotus Flame. Aura yang menakutkan, orang ini bahkan lebih kuat dari Yao Dan. Xiao Yan menjilat mulutnya. Badai besar melonjak di dalam hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan api surgawi yang begitu kuat. Kemungkinan orang ini telah ada untuk waktu yang lebih lama daripada api lotus pemurnian iblis. Dewa iblis seperti sosok yang kuat perlahan menundukkan kepalanya di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Dia melihat formasi besar dengan kekuatan yang luas dan perkasa di bawah. Api hitam yang mengerikan berputar dengan kuat di atas kepalanya. Akhirnya, itu berubah menjadi hujan api hitam padat yang turun menuju formasi besar dari segala arah. Cici, asap putih mulai meletus dari formasi saat hujan api hitam turun. Semua orang bisa merasakan bahwa energi di dalam formasi sedang dimakan oleh hujan api. Klan Yao, kamu masih bisa bertahan jika kamu menyerah. Kami masih berguna untuk klan Yao-mu. Hujan api hitam turun dari langit. Pegunungan hijau subur segera menguning. Tampak seolah-olah semua kehidupan telah dilahap. Pada saat yang sama, suara serak, yang menyebabkan bahkan jiwa seseorang bergetar, perlahan dipancarkan dari sosok seperti iblis itu. Tidak akan mudah menelan klan Yao-ku. Wajah Yao Dan menunjukkan keganasan saat ini. Dia mengeluarkan teriakan keras dan pilar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari gunung obat dan langsung menyerbu ke dalam formasi. Dari sudut mata Xiao Yan, dia bisa melihat dengan jelas bahwa sebenarnya ada berbagai macam pil obat yang dikemas rapat di dalam pilar cahaya. Angka-angka yang menakutkan menyebabkan dia menghirup udara dingin. Tampaknya klan Yao telah sepenuhnya menggunakan semua koleksi mereka. Dengan lonjakan lautan pil obat ke dalam formasi, ekspresi tegas juga melonjak ke wajah Yao Dan. Puluhan ribu pil yang membentuk langit. Atas nama pilnya, leluhur pendiri kembali. Bang bang bang. Pil obat yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke formasi besar dari segala arah. Mereka dengan cepat diubah menjadi energi yang kuat. Pada akhirnya, orang dapat melihat bahwa energi di dalam formasi besar itu tampaknya telah berubah menjadi lautan cair. Petir seperti suara keras sedang dipancarkan saat mengalir, pendiri leluhur kembali. Tangan Yao Dan membentuk banyak segel. Ekspresinya ganas saat dia tiba-tiba berteriak dengan tegas. Jatuh. Setelah teriakan keras terdengar, pusaran dengan cepat muncul di tengah formasi. Jumlah energi cair yang tak ada habisnya terus melonjak ke dalamnya. Di saat yang sama, aura yang sangat kuno juga perlahan menyebar dari dalam pusaran. Pusaran berputar cepat sebelum menghilang dengan tenang. Pada saat ini, sosok tua ilusi berpakaian linen muncul. Berdengung, semua anggota klan Yao tiba-tiba merasakan jiwa mereka bergetar hebat saat lelaki tua ilusi itu muncul. Semacam tekanan yang berasal dari garis keturunan mereka segera menyebabkan sosok yang tak terhitung jumlahnya hadir di gunung ini berlutut. Pendiri leluhur, banyak sesepuh klan Yao sangat terpengaruh sehingga air mata mengalir dari mata mereka. Wajah mereka tampak sedikit gila karena kegembiraan. Di bawah stimulasi garis keturunan mereka, sosok itu seperti dewa, yang tidak bisa mereka langgar. Di dalam hati mereka, apakah ini fragmen jiwa pendiri leluhur klan Yao? Ekspresi Xiao Yan serius saat dia melihat sosok itu. Bahkan dengan jiwa negara surgawi yang sempurna, dia merasakan kesulitan bernapas di bawah sosok itu. Ini hanyalah fragmen jiwa yang tersisa untuk waktu yang tampaknya tak berujung. Sulit untuk membayangkan level seperti apa yang akan dimiliki oleh seorang elit sejati Dodi. Tubuh Yao Lao sedikit gemetar saat dia berdiri di samping Xiao Yan. Dia melihat sosok ilusi di tengah formasi besar dengan mata yang dipenuhi rasa takut dan hormat. Mata Hun Huzi juga menjadi serius saat dia berdiri di langit. Tekanan yang diberikan sosok ilusi itu sangat kuat. Klan Yao ini memang tidak semudah klan Ling dan Si. Terlepas dari bagaimana dia berjuang, bagaimanapun, itu juga akan sulit untuk melarikan diri dari nasib yang sama. Yao Di, lubang hitam seperti mata dari sosok manusia api hitam di samping Hun Huzi juga menatap sosok ilusi ini. Sesaat kemudian, dia menghela nafas lembut dengan perasaan yang tidak diketahui. Sayangnya, ahli terhebat saat itu hanyalah pecahan jiwa, pendiri leluhur, mohon berkatilah klan Yao kami. Yao Dan berlutut di langit dan menjerit hormat. Klan Yao, orang tua dengan pakaian linen kasar dalam formasi mengeluarkan gumaman pelan. Aliran waktu yang lama telah meninggalkan sedikit sisa ingatannya menjadi semakin kabur. Namun, beruntung dia masih memiliki ingatan tentang klan yang dia dirikan. Mata yang sangat kuno itu perlahan menyapu area di bawah.
Akhirnya, gumaman terdengar. Ini sebenarnya telah menurun sampai sejauh itu, ekspresi malu segera muncul di wajah Yao dan setelah mendengar gumaman rendah lelaki tua ilusi itu. Meskipun era saat ini berbeda dari era kuno, dia tidak menyuarakan alasan apapun. Ini adalah, Nihility Devouring Flame, orang tua ilusi tidak berbicara dengan salah satu anggota klan Yao. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat api hitam, yang menutupi langit. Ekspresi yang hilang sekali lagi muncul di kedua matanya. Dia melambaikan lengan bajunya dan cahaya muncul di formasi. Api hitam itu, yang melekat padanya saat melahap energi, dengan paksa disebarkan olehnya. Tanpa ingatan yang lengkap dan tanpa jiwa yang lengkap. Keadaan berlumpur Anda seperti boneka. Yao Di sebenarnya juga telah berubah menjadi kondisi seperti itu. Itu bagus. Dengan menangkap jiwa yang tersisa ini, setidaknya akan melampaui jutaan jiwa yang utuh. Nihility Devouring Flame tersenyum tipis di langit. Nada suaranya tidak mengandung sedikit pun rasa takut dan rasa hormat. Tangannya terulur dan jarinya, yang ditutupi dengan simbol hitam, menunjuk ke bawah. Bang! Seluruh tempat segera hancur saat Nihility Devouring Flame mengarahkan jarinya ke depan. Jari api hitam besar yang tampaknya menutupi setengah dari pegunungan, turun dari api hitam, yang menyebar ke langit. Itu, dengan kejam menekan ke arah formasi seluruh ruang ini sepertinya telah sepenuhnya retak di bawah jari. Ekspresi banyak orang berubah menjadi pucat saat melihat kekuatan yang menakutkan ini. Jari hitam itu turun dari langit. Namun, itu baru saja akan mendarat di formasi besar ketika lelaki tua berpakaian linen akhirnya mengangkat tangannya. Sebuah kuali obat yang tidak kalah dengan ukuran jari besar muncul di atas formasi. Kuali obat ditutupi dengan berbagai garis misterius. Sekilas, itu tampak seperti nyata. Aura kuno menyebar darinya, bersenandung. Jari besar itu dengan kuat menekan kuali besar. Segera, suara senandung bergema di langit. Gruk, beberapa dari individu yang lebih lemah segera memuntahkan seteguk darah segar di bawah suara senandung yang menakutkan. Beberapa dari gendang telinga mereka bahkan hancur lebur. Darah terus mengalir keluar dari telinga mereka, memberi mereka penampilan yang sangat menyedihkan. Jari besar itu tersebar saat keduanya bertabrakan. Kuali obat itu juga menjadi jauh lebih ilusi. Sosok lelaki tua itu juga sedikit memucat. Jelas, dia telah menghabiskan banyak energi. Berapa kali pecahan jiwa bisa menghalangiku? Nihility Devouring Flame tertawa samar setelah serangannya gagal. Jarinya terus menekan udara kosong. Segera, seluruh area berguncang. Beberapa jari besar turun dari langit dan terus-menerus menghantam kuali besar itu dengan keras. Ham ham ham. Beberapa garis retak benar-benar terbentuk di kuali besar saat suara gemetar ini muncul. Semua orang dari klan Yao, tuangkan semua doki Anda ke dalam formasi. Ekspresi Yao Dan telah berubah drastis setelah melihat bahwa Nihility Devouring Flame sebenarnya tidak takut dengan fragmen jiwa Founding Ancestor. Dia menjerit keras. Segera, doki di dalam tubuhnya berubah menjadi pilar cahaya terang yang melesat ke dalam formasi. Pilar cahaya yang tak terhitung jumlahnya juga meletus dari tempat lain. Segera, kuali besar sekali lagi menjadi seperti nyata. Selain itu benar-benar langsung terbang keluar dari formasi dan bersiul menuju Nihility Devouring Flame di langit kali ini. Ekspresi Hun Huzi berubah setelah dia melihat kuali besar itu bergegas mendekat. Tubuhnya buru-buru bersembunyi di balik Nihility Devouring Flame. Kamu memiliki kekuatan dari klan Yao, aku juga, nada Nihility Devouring Flame masih tenang. Dengan lambaian lengan bajunya, seluruh alam Yao segera mulai bergetar. Semua orang terkejut melihat ada kelompok api hitam pekat yang muncul dari luar formasi ini. Akhirnya, api hitam memasuki langit. Segera, tangisan sengsara yang tak terhitung jumlahnya bergema di tempat ini. Itu adalah keturunan dari klan Yao. Ekspresi Xiao Yan berubah drastis. Kelompok cahaya yang padat itu mencakup banyak sekali sosok manusia yang berjuang dengan liar. Orang-orang ini semua adalah warga keturunan klan Yao. Saat mereka tersedot ke dalam awan api hitam, Xiao Yan bisa melihat bahwa tubuh mereka berubah menjadi darah, yang benar-benar dimakan, metode yang sangat kejam. Dia bahkan tidak membiarkan warga keturunan itu pergi. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dengan erat. Setidaknya ada jutaan warga keturunan di alam Yao ini. Namun, semuanya dimangsa oleh Nihility Devouring Flame. Klan Hun, klan Yoru Hun akan menjadi musuh yang tak dapat didamaikan dari klan Yaoku. Perubahan mengejutkan di luar formasi juga terdeteksi oleh Yao Dan. Matanya sedikit retak saat raungannya yang ganas dan gila bergema di seluruh tempat. Nihility Devouring Flame sepenuhnya mengabaikan auman Yao Dan. Dia mengepalkan tangannya dan bola darah terbentuk. Segera, itu membengkak dengan kecepatan yang menakutkan. Anggota klan Yao bisa dengan jelas merasakan aroma familiar dari dalam bola darah. Meledak, Nihility Devouring Flame melambaikan tangannya setelah bola darah. Membengkak hingga 10.000 kaki. Akhirnya, itu bertabrakan hebat dengan kuali besar yang terbang di atasnya. Cahaya darah menutupi seluruh langit pada saat itu.
Semua orang sepertinya menjadi tuli pada saat itu. Namun, warna merah darah, yang memenuhi mata mereka, membuat mereka mengerti bahwa pemusnahan seperti bentrokan ini bukanlah ilusi, Bang. Serangan energi menakutkan yang tak terlukiskan menyapu dengan liar dari langit. Banyak garis retak terbentuk dari ledakan saat bersentuhan. Akhirnya, itu benar-benar lenyap di bawah melahap api hitam. Kekuatan pemusnahan yang tersisa tersapu dan dengan kejam menabrak formasi. Ledakan. Formasi itu bergetar hebat saat kekuatan ini tersapu. Cairan seperti energi mengisinya saat itu tersebar dengan kecepatan yang mengejutkan. Formasi akan segera pecah. Melihat formasi besar yang semakin pucat, hati semua orang dari klan Gu dengan cepat menjadi sedingin es. Mereka tidak menyangka bahwa formasi yang terbentuk dari kekuatan seluruh klan mereka sebenarnya tidak dapat memblokir keberadaan yang menakutkan ini. Orang tua ilusi berpakaian linen kasar di tengah formasi juga mendesah lembut saat dia menyaksikan adegan ini. Gumamannya melayang ke telinga semua orang. Bencana ini tidak bisa dihindari, sosoknya tiba-tiba keluar dari formasi setelah suaranya terdengar. Itu berubah menjadi sinar ilusi cahaya yang menembus awan api hitam dengan kecepatan melebihi kecepatan cahaya. Akhirnya, itu ditembakkan ke tubuh Nihility Devouring Flame. Bang! Tabrakan antara keduanya hanya mengeluarkan suara teredam yang agak lembut. Namun, tubuh Nihility Devouring Flame bergetar hebat. Segera setelah itu, nadanya akhirnya mengungkapkan sedikit kemarahan untuk pertama kalinya. Kamu, hantu tua sialan, lenyap dari dunia ini. Api hitam melonjak keluar dari dalam tubuhnya ke segala arah. Segera, sedikit suara keluar. Seolah-olah jiwa telah hancur, suaranya lembut tapi tubuh semua anggota klan Yao menegang saat ini. Mereka bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang dengan diam-diam menghilang dari garis keturunan mereka. Pendiri leluhur, mata merah tua Yao dan menatap ke langit. Seolah-olah keyakinannya telah hancur pada saat ini. Retak, formasi mulai bergetar lebih intens di depan ekspresi tertegun semua orang dari klan Yao. Akhirnya, itu mengeluarkan suara retakan dan meledak di depan banyak mata yang terkejut, formasi telah rusak.